Di sebuah kai kecil di pinggir Jalan Sudirman, Jakarta, suara gelas kopi yang bertabrakan tiba-tiba terdengar seperti ledakan kecil. Aisyah, wanita berusia 28 tahun dengan mata tajam dan rambut ikal yang selalu terurai bebas, menatap sahabat karibnya, Nadia, dengan pandangan penuh kemarahan. "Kau tidur dengan istriku," tuduhnya, suara yang biasanya lembut kini bergetar penuh amarah, membuat seluruh ruangan seolah membeku dalam keheningan yang menusuk. Nadia, 20 genep tahun, dengan kulit sawo matang dan senyum yang selalu menawan, hanya bisa menunduk, air mata mulai mengalir di pipinya. Mereka telah berteman sejak kecil di kampung halaman di Bandung, berbagi rahasia, mimpi, dan bahkan janji untuk saling melindungi. Tapi malam itu, di apartemen mewah yang ditempati Aisyah dan suaminya, Nadia telah melewati batas yang tak termakan, sebuah ciuman yang berubah menjadi pelukan panas dengan Lina, istri Aisyah yang cantik dan rapuh. Aisyah merasa dunia runtuh di hadapannya. Bagaimana bisa? Lina, wanita yang dinikahinya 2 tahun lalu dalam pernikahan yang dipenuhi harapan keluarga besar, kini terlibat dalam perselingkuhan dengan sahabatnya sendiri. Keluarga Aisyah, yang berasal dari keluarga konservatif di Jawa Barat, selalu menekankan nilai-nilai agama dan tradisi. "Kau harus menikah dengan pria baik, Ais," kata ibunya dulu, tapi Aisyah memilih Lina, meski pernikahan sesama jenis belum diakui secara hukum di Indonesia. Mereka hidup dalam rahasia, berpura-pura sebagai teman serumah di mata masyarakat. Nadia mengangkat kepala, matanya memohon. "Ais, ini bukan sengaja." "Lina." Dia yang mulai. "Kami sama-sama kesepian." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk lebih dalam. Kesepian. Aisyah telah bekerja keras sebagai pengacara di Irma Besar, sering lembur hingga larut malam untuk menyokong keluarga mereka. Tapi Lina, yang bekerja sebagai guru, sering mengeluh tentang rutinitas yang membosankan. Apakah itu alasan untuk mengkhianati? Malam itu, Aisyah pulang lebih awal dari kantor, ingin mengejutkan Lina dengan buket bunga mawar merah. Tapi yang ditemukannya adalah pemandangan yang menghancurkan. Lina dan Nadia di soa ruang tamu, saling berpelukan dengan penuh gairah. Aisyah menjatuhkan bunga itu, dan suara pecahnya as kaca menjadi awal dari badai emosi yang tak terbendung. "Aku benci kalian berdua," jerit Aisyah, berdiri dan meninggalkan kai itu dengan langkah tergesa. Di luar, hujan deras mulai turun, seolah langit ikut menangis atas nasibnya. Nadia mengejar, tapi Aisyah sudah hilang dalam keramaian Jakarta. Di dalam mobilnya, Aisyah menangis tersedu-sedu, memukul setir hingga tangannya memar. Bagaimana dia bisa menghadapi ini? Keluarganya pasti akan tahu jika ini bocor, dan reputasinya sebagai pengacara yang sukses akan hancur. Keesokan harinya, Lina menelepon berkali-kali, tapi Aisyah tak mengangkat. Dia menginap di hotel murah di pinggir kota, mematikan ponselnya untuk menghindari dunia luar. Pikirannya berputar-putar, apakah cintanya pada Lina hanyalah ilusi? Atau Nadia, sahabat yang dia anggap seperti saudara, ternyata musuh terbesar? Di Indonesia, di mana masyarakat masih penuh dengan stigma terhadap hubungan sesama jenis, skandal seperti ini bisa berujung pada pengucilan sosial, bahkan ancaman kekerasan dari kelompok radikal. Aisyah ingat masa kecilnya di Bandung ketika dia pertama kali menyadari ketertarikannya pada perempuan. Saat dia jatuh cinta pada guru olahraganya, tapi menyembunyikannya dalam-dalam karena takut dicap sakit. Keluarganya, ayah yang seorang ulama dan ibu yang taat beragama, pasti akan mengusirnya jika tahu. Itulah mengapa pernikahannya dengan Lina dilakukan secara rahasia, hanya dihadiri teman-teman dekat yang mendukung. Tapi sekarang, rahasia itu terancam. Nadia tahu segalanya tentang mereka, dan jika dia marah, dia bisa membocorkannya. Aisyah harus memutuskan, memakan atau membalas.
Dia bangun dari tempat tidur hotel, menatap cermin. Wajahnya pucat, mata bengkak. Aku harus kuat, gumamnya. Dia nyalakan ponsel, dan pesan dari Lina muncul, maafkan aku, Ais. Ini kesalahan besar. Aisyah balas singkat, kita bicara besok. Tapi di hatinya, dia tahu ini baru awal dari perjuangan panjang. Nadia juga mengirim pesan, Ais, tolong dengar penjelasanku. Aisyah hapus pesan itu, marah masih membara. Dia keluar hotel, menuju kantornya. Di sana rekan kerjanya, Budi, menyapa dengan ramah. Kamu kenapa, Ais? Kelihatan capek. Aisyah tersenyum palsu. Biasa, lembur. Sepanjang hari, Aisyah tak bisa konsentrasi. Kasus yang dia tangani tentang diskriminasi gender di tempat kerja seolah mencerminkan hidupnya sendiri. Kenapa perempuan selalu jadi korban, tanyanya pada diri sendiri. Malamnya, dia pulang ke apartemen. Lina duduk di sofa, mata merah karena menangis. Ais, aku salah. Nadia cuma teman. Teman. Kalian berciuman, bentak Aisyah. Lina menangis lebih keras. Itu karena aku merasa diabaikan. Kamu selalu kerja. Aisyah terdiam. Apakah dia memang salah? Dia duduk di sebelah Lina, tapi tak menyentuhnya. Kita harus putus, katanya pelan. Lina terkejut. Jangan, Ais. Kita bisa perbaiki. Tapi Aisyah tegas. Tidak. Aku tak bisa percaya lagi. Nadia menelepon saat itu dan Aisyah angkat. Ais, aku minta maaf. Aku cinta Lina juga. Kata-kata itu seperti bom. Jadi bukan kesalahan sesaat, tapi perasaan yang dalam. Aisyah putuskan sambungan dan memandang Lina. Kalian berdua. Lina mengangguk lemah. Dunia Aisyah gelap. Dia keluar apartemen, berjalan di malam Jakarta yang dingin. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Keluarganya di Bandung tak tahu apa-apa, tapi jika ini tersebar, mereka akan hancur. Di hari berikutnya, Aisyah hubungi pengacara lain untuk urus perceraian, meski pernikahan mereka tak resmi. Dia juga blokir nomor Nadia. Tapi Nadia datang ke kantornya, memohon. Ais, jangan buang persahabatan kita. Aisyah dingin. Sudah terlambat. Nadia pergi dengan air mata. Lina pindah keluar, tinggal dengan teman. Aisyah sendirian di apartemen besar, merasa hampa. Dia mulai minum alkohol, sesuatu yang dilarang agamanya, tapi apa peduli. Hidupnya sudah rusak. Beberapa minggu kemudian, rumor mulai beredar di lingkaran teman. Aisyah dan Lina putus karena Nadia. Aisyah dihadapkan pada pilihan, diam atau konfrontasi. Dia pilih konfrontasi. Dia undang Nadia ke kai yang sama. Kau harus pergi dari hidupku, kata Aisyah. Nadia menangis. Aku tak bisa. Aku cinta kalian berdua. Aisyah tertawa pahit. Cinta. Ini pengkhianatan. Mereka berpisah dengan luka yang dalam. Aisyah mulai fokus pada kerja, tapi hatinya rusak. Dia hubungi ibunya di Bandung. Bu, aku lagi susah. Ibunya khawatir. Pulanglah, nak. Tapi Aisyah tak bisa cerita semuanya. Aisyah memutuskan pulang ke Bandung, meninggalkan Jakarta yang penuh kenangan pahit. Di kereta api, dia menatap jendela, melihat sawah hijau yang melintas, tapi pikirannya penuh dengan bayangan Lina dan Nadia. Kenapa aku tak pernah bahagia, gumamnya. Di stasiun Bandung, ibunya, Bu Siti, menyambut dengan pelukan hangat. Kamu kurus sekali, Ais. Apa yang terjadi? Aisyah bohong. Kerja banyak, Bu. Tapi Bu Siti, wanita berusia 55 tahun dengan kerudung sederhana,
tahu ada yang salah. Di rumah keluarga, ayahnya, Pak Haji Ahmad, duduk di teras membaca Al-Quran. "Selamat datang, Nak. Lama tak pulang." Aisyah tersenyum, tapi hatinya berat. Malam itu, di kamar lamanya, Aisyah menangis pelan. Dia ingat pertama kali bertemu Lina di universitas di Jakarta, 5 tahun lalu. Lina, mahasiswi seni yang cantik dengan senyum malu-malu, membuat hatinya berdegup. Mereka mulai dekat, berbagi cerita tentang perjuangan sebagai lesbian di masyarakat yang konservatif. "Kita harus kuat," kata Lina dulu. Tapi sekarang, Lina dengan Nadia. Nadia yang dikenalnya sejak SD selalu ada di sisinya. Mereka pernah berjanji tak akan saling menyakiti. "Sahabat selamanya," kata mereka. Kini janji itu hancur. Keesokan harinya, Aisyah jalan-jalan ke pasar tradisional bersama ibunya. Bau rempah dan suara tawar-menawar membuatnya nostalgik. Tapi tiba-tiba telepon berdering. Nomor tak dikenal. "Halo, Aisyah. Ini Nadia." Aisyah marah. "Kenapa kau hubungi aku? Aku perlu bicara." "Lina hamil." Kata-kata itu seperti petir. "Hamil? Bagaimana bisa?" Lina dan Aisyah tak pernah. Lalu ingat, sebelum menikah dengan Aisyah, Lina punya mantan pria. Tapi ini. "Hamil dari siapa?" tanya Aisyah. "Dari. Aku tak tahu." Dia bilang dari mantannya, tapi. Nadia terisak. Aisyah bingung. Lina selingkuh lagi. Atau bohong? Dia putus sambungan, hatinya campur aduk. "Bu Siti, perhatikan." "Siapa itu, Nak?" Aisyah geleng. "Teman kerja." Tapi malam itu, dia tak bisa tidur. Apakah Lina hamil dari Nadia? Tunggu, itu tak mungkin. Nadia perempuan. Lalu siapa? Aisyah hubungi Lina. "Benar kau hamil?" Lina diam lama. "Iya. Dari mantanku sebelum kita." Aisyah tak percaya. "Kenapa tak bilang?" Lina menangis. "Aku takut." Aisyah marah lagi. "Kau bohong terus." Dia putuskan, tapi pikirannya tak tenang. Di Bandung, dia bertemu teman lama, Rina, yang tahu tentang orientasinya. "Ais, kamu oke?" tanya Rina. Aisyah cerita separuh. Putus sama pasangan. Rina peluk dia. "Di sini susah ya, jadi diri sendiri." Mereka bicara tentang tekanan masyarakat, bagaimana banyak lesbian di Indonesia hidup dalam rahasia, takut pada fatwa agama atau kekerasan. Aisyah kembali ke Jakarta, tapi tak ke apartemen. Dia sewa kamar kos kecil. Di kantor, dia dapat promosi, tapi tak bahagia. Nadia datang lagi. "Ais, Lina butuh bantuan. Keluarganya tahu tentang kita." Keluarga Lina, yang lebih liberal, tapi tetap tak setuju hubungan sesama. "Mereka usir dia," kata Nadia. Aisyah dingin. "Itu urusan kalian." Tapi hati nuraninya berbicara. Dia hubungi Lina. "Kau di mana?" "Lina di hotel murah." Aisyah datang, melihat Lina pucat. "Aku tak mau anak ini," kata Lina. Aisyah terkejut. "Aborsi? Di Indonesia, aborsi ilegal kecuali kondisi tertentu." Lina mengangguk. "Aku tak siap. Ini momen krusial. Aisyah harus pilih, bantu atau tinggalkan." Dia ingat nilai agamanya, tapi juga cintanya. "Aku bantu," katanya akhirnya. Mereka cari klinik underground, tapi berisiko. Nadia ikut. "Aku yang salah," kata Nadia. Ketiganya sekarang terlibat dalam rahasia baru, yang bisa hancurkan semuanya. Prosesnya tense.
Di klinik gelap di pinggir kota, dokter yang tak resmi setuju. Aisyah bayar mahal. Saat Lina masuk ruang, Aisyah dan Nadia tunggu di luar, tegang. Setelahnya, Lina lemah. Mereka bawa pulang ke kos Aisyah. Terima kasih, kata Lina. Tapi Aisyah merasa bersalah. Apakah ini dosa? Malam itu mereka bertiga bicara. Kenapa kau selingkuh? Tanya Aisyah. Lina jawab. Aku bingung dengan identitasku. Masyarakat bilang ini salah. Nadia tambah. Aku juga. Tapi aku cinta kalian. Ini jadi komplikasi baru. Apakah poliamori? Tapi di Indonesia, tak mungkin. Aisyah marah. Ini tak benar. Dia usir mereka. Sendiri lagi, dia renungkan. Keluarganya panggil. Pulang, ada acara keluarga. Di Bandung, saudaranya Andi bilang. Kau aneh akhir-akhir ini. Aisyah takut rahasia bocor. Kembali di Bandung untuk acara pernikahan sepupu, Aisyah berusaha tampak normal. Tapi di pesta, dia lihat pasangan heteroseksual bahagia, dan hatinya sakit. Kapan kau nikah, Ais? Tanya tante-tante. Aku fokus karier, jawabnya. Tapi dalam hati, dia ingat Lina. Setelah aborsi, Lina menghilang, tak hubungi lagi. Nadia juga hilang. Tiba-tiba pesan dari nomor tak dikenal. Aisyah, ini ayah Lina. Kami tahu tentang kalian. Jangan dekat lagi. Aisyah panik. Bagaimana tahu? Dia hubungi Nadia. Kau bocorkan. Nadia tolak. Tidak. Lina yang cerita ke keluarganya. Aisyah marah. Pengkhianatan lagi. Keluarga Lina ancam lapor polisi, meski tak ada hukum spesifik, tapi bisa pakai pasal kesusilaan. Aisyah takut. Di Indonesia, komunitas lesbi sering diintimidasi. Dia ingat kasus-kasus di media seperti penggerebekan pesta gay. Dia hubungi Lina. Kenapa kau cerita? Lina jawab. Aku tak tahan sendirian. Mereka paksa aku nikah dengan pria. Aisyah simpati tapi sakit. Kau pilih mereka daripada kita. Lina menangis. Ma, aku tak kuat tekanan. Aisyah putuskan bantu Lina lari. Datang ke Jakarta. Tapi Nadia ikut campur. Aku bantu juga. Ketiganya bertemu lagi di kai rahasia. Kita harus pergi dari sini, kata Aisyah. Tapi kemana? Indonesia tak aman. Mereka rencanakan pindah ke Bali, di mana lebih liberal. Tapi butuh uang. Aisyah jual aset. Saat itu keluarga Aisyah tahu sesuatu. Ibunya telepon. Ais, ada rumor kau dengan perempuan. Aisyah bohong. Tidak, Bu. Tapi Bu Siti curiga. Aisyah konfrontasi dengan Nadia. Kau yang bocor. Nadia tolak, tapi Aisyah tak percaya. Pertengkaran hebat. Kau hancurkan hidupku, jerit Aisyah. Nadia pergi marah. Lina tinggal dengan Aisyah. Mereka coba perbaiki hubungan, tapi bayang pengkhianatan ada. Suatu malam, polisi datang ke kos. Kami dapat laporan kesusilaan. Aisyah dan Lina ditangkap. Di kantor polisi, mereka diinterogasi. Kalian pasangan, tanya polisi. Aisyah tolak. Kami teman. Tapi bukti ada dari keluarga Lina. Mereka dibebaskan dengan peringatan, tapi reputasi hancur. Media lokal mulai tulis. Pengacara terlibat skandal. Aisyah dipecat dari kerja. Keluarganya marah. Ayahnya bilang, kau bukan anakku lagi. Aisyah hancur.
Dia pindah ke Bali sendirian, tinggalkan Lina dan Nadia. Di Bali, dia mulai hidup baru, kerja di Ngo untuk Haklud. Tapi trauma tetap. Nadia hubungi. Ma, Ais. Aku yang bocor ke keluarga Lina karena marah. Aisyah syok. Pengkhianatan terbesar. Dia blokir semua. Tapi Lina datang ke Bali. Aku tak bisa tanpamu. Aisyah ragu. Kau pilih pria atau aku? Lina jawab. Aku pilih kau. Mereka coba lagi, tapi masyarakat Bali juga punya stigma. Di Bali, Aisyah dan Lina tinggal di illa kecil dekat pantai. Suara ombak seolah obat luka. Tapi malam-malam, Aisyah bangun karena mimpi buruk. Kenapa kau khianati aku? Tanyanya pada Lina. Lina jawab. Aku lemah. Masyarakat tekan aku. Mereka ikut komunitas LGB di Bali, bertemu orang-orang serupa. Kalian berani, kata teman baru, Maya. Tapi Nadia muncul lagi. Aku pindah ke sini. Makan aku. Aisyah tolak. Pergi. Nadia tak menyerah. Dia kerja di kai dekat, pantau mereka. Suatu hari, demo anti LGB di Denpasar. Kelompok radikal serang komunitas. Aisyah dan Lina ikut demo tandingan. Hak kami, jerit mereka. Tapi kekerasan terjadi. Aisyah dipukul, Lina terluka. Di rumah sakit, Nadia datang. Aku bantu. Aisyah marah, tapi lihat Nadia tulus. Mereka bicara. Kenapa kau bocor? Tanya Aisyah. Nadia jawab. Aku cemburu. Aku cinta Lina dan kau. Ini pengakuan. Aisyah bingung. Apakah dia juga punya perasaan? Tapi dia tolak. Ini tak benar. Lina sembuh, tapi trauma. Kita pulang ke Jakarta. Tidak. Mereka tetap di Bali. Keluarga Aisyah hubungi ibunya. Pulang, nak. Ayah sakit. Aisyah ragu. Ayahnya kanker. Dia pulang ke Bandung. Ayahnya diranjang sakit. Makan ayah, nak. Ayah salah tolak kau. Aisyah menangis. Ayah tahu. Iya. Tapi ayah cinta kau. Ini rekonsiliasi. Tapi ayah meninggal seminggu kemudian. Aisyah kembali ke Bali, lebih kuat. Nadia masih ada. Kita bisa berteman lagi. Aisyah setuju, tapi hati-hati. Lina dan Nadia dekat lagi. Aisyah curiga. Suatu malam, dia tangkap mereka lagi. Marah besar. Keluar. Lina pergi dengan Nadia. Aisyah sendirian lagi. Dia mulai aktif di advokasi LGB, bicara di seminar. Tapi dalam hati, sakit. Tahun berlalu, Aisyah jadi aktivis terkenal di Indonesia untuk hak LGB. Dia tulis buku tentang perjuangannya tanpa nama asli. Dari pengkhianatan ke kebangkitan. Lina dan Nadia menikah di luar negeri, kembali ke Indonesia hidup rahasia. Aisyah bertemu mereka di acara. Selamat, katanya dingin. Lina. Ma, Ais. Nadia. Kami bahagia sekarang. Aisyah tersenyum pahit. Aku juga. Tapi di dalam, dia kesepian. Dia adopsi anak yatim, beri kehangatan. Masyarakat berubah pelan, tapi stigma tetap. Di akhir, Aisyah renungkan. Apakah pengkhianatan itu salah, atau bagian dari perjalanan? Apakah mencintai sesama jenis di Indonesia selalu berujung pada penderitaan, atau ada harapan untuk perubahan?